Hai semua, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara termudah agar diterima oleh Google AdSense ya teman-teman ya, khusus blog. Di sini saya itu ada 8 cara ya. 8 cara agar cepat diterima oleh Google AdSense. Oke, langsung saja. Yang pertama itu navigasi harus jelas ya teman-teman ya. Nah, navigasi ini ya teman-teman, saya langsung tunjukkan salah satu blog saya yang saat ini dalam pengajuan ya. Ini yang boronnews.com. Ini blognya. Kebetulan ini blog saya membahas tentang artikel berbahasa Inggris ya teman-teman. Maksud dari navigasi harus jelas ini ada apa aja ya. Ini navigasinya itu ada ada home, ada about me, ada sitemap, ada contact us, ada privacy policy, term of service, disclaimer. Nah, ini sebenarnya ini masih kurang teman-teman ya. Masih kurang. Bukan kurang sih. Ini letaknya yang tidak sesuai dengan ketentuan Google ya teman-teman ya. Urutannya itu begini nanti. Ada home, ada sitemap, terus about me, setelah itu contact us, setelah contact us disclaimer, privacy policy, lalu yang terakhir term and condition. Nah, ini adalah menu wajib atau navigasi yang wajib sebelum kalian itu daftar ke Google AdSense teman-teman ya. Ini yang pertama, navigasi harus jelas sesuai ini ya. Nanti di sini di menu-menu ini nanti isinya sesuai urutan begini teman-teman ya, harus berurut seperti ini. Nah, kemudian yang kedua harus konten kalian itu harus menarik dan juga unik teman-teman. Menarik ini kalian itu bisa di sini ya. Sebelum kalian menentukan topik, kalian itu lihat dulu niche blog CPC paling tinggi. CPC ini adalah bayaran tertinggi dari sebuah topik blog ya teman-teman ya, ketika ada orang yang ngeklik ke iklan di blog kalian. Nah, ini tentukan dulu niche atau topik blog. Nah, di sini kan ada beberapa nih ya. Nah, ini paling tinggi biasanya memang teknologi, terus bisnis online, ada kesehatan, traveling. Tapi CPC yang tinggi juga ini review aplikasi gitu. Ada juga yang kayak Teknobi itu 10 aplikasi penghasil uang. Nah, itu CPC-nya tinggi teman-teman. Kalian itu pilih satu topik saja terlebih dahulu ya teman-teman ya, agar nanti blog kalian itu cepat naik ke permukaan. Pilih salah satu topik dulu, baru setelah visitor itu sudah ribuan, baru bisa memasukkan topik yang lain. Misalkan teknologi yang pertama, kalian itu membahas tentang review atau spesifikasi dari sebuah handphone ya, itu ya. Terus unik, ini ya, unik artinya di sini kalian itu bisa pakai ini, cek duplicatchecker.com untuk mengecek keunikan apakah masih ada plagiatnya atau tidak ya teman-teman ya.
saran saya itu harus 100% no plagiarisme ya. Itu juga apa, ketentuan dari Google ya teman-teman. Kalau kalian itu baca di apa, di aturan Google AdSense itu memang diharuskan atau disarankan untuk membuat artikel yang unik atau 100% no plagiat atau maksimal 80%. Nah, setelah itu blog kalian itu sudah memiliki artikel minimal 15 artikel ya teman-teman ya. 15 artikel di sini punya saya itu sudah 101, ini masih dalam pengajuan ya teman-teman ya. Karena sempat tidak terurus. Kalian itu harus memiliki 15 artikel. Ini yang ketiga ya. Artikel minimal 15. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pengunjung minimal 100 orang. Nah, di sini secara apa ya? Nah, di blog saya yang saya ajukan ini, yang bornews.com, ini tentu tidak masuk ya teman-teman, harus ditingkatkan lagi. Apakah ini bisa diterima meskipun 50 pengunjung per hari? Kemungkinan kecil itu kemungkinannya itu sangat kecil teman-teman untuk diterima. Bisa diterima, cuma ya itu kemungkinannya kecil. Kalau kalian itu harus ini salah satu blog saya 2.900-an ya pengunjungnya. Usahakan intinya ini ya, 100 visitor per hari minimal agar bisa cepat diterima oleh Google. Nah, setelah visitor minimal 100 orang per hari, kemudian yang kelima, pasang kode iklan. Nah, setelah kalian daftarkan di sini, setelah tambah situs lalu masuk ke sini dengan status bersiap, kalian itu pergi ke menu iklan untuk mendapatkan kode iklan yang nanti dipasang di blog kalian. Nah, fungsi kode iklan ini ya di sini di menurut situs, terus klik yang kode iklan. Nah, kita salin, klik selesai, pergi ke ini, ke tema blog, kemudian klik yang ini panahnya, klik edit HTML, lalu paste di bawah head. Nah, ini headnya ya teman-teman ya. Nah, paste di bawah ini sudah terpasang. Fungsinya apa dari kode iklan ini adalah untuk mempercepat atau untuk memudahkan pihak Google AdSense melacak website kalian teman-teman, atau melacak blog kalian. Itu pentingnya ini apa, kode iklan. Kemudian yang keenam itu daftar Google Search Console. Nah, ini ya, daftar ke Google Search Console. Caranya itu gini, di video saya itu sudah ada ya teman-teman ya, tutorialnya. Nah, ini Google Search Console, kemudian kita klik ini yang paling atas ya, klik mulai. Nah, di sini saya sudah pasang ya. Nah, nanti setelah terdaftar, kalian itu pergi ke peta situs, terus kalian itu ketik sitemap.xml teman-teman ya. Setelah itu kirim. Nah, di sini kebetulan saya itu sudah pasang ini adalah untuk melihat berapa artikel yang diindeks, URL yang ditemukan teman-teman ya. Ini totalnya 75 ya, dari blog Gerbang Loker ya. Gerbang Loker itu yang ini teman-teman. Nah, ini 75. Kemarin saya update tanggal 2 Oktober, sekarang tanggal 3 ya. Artinya di sini kan
yang terindeks 75. Di sini sudah 78, artinya 3 artikel terbaru itu tidak terindeks ya teman-teman ya. Cara cepat terindeks itu adalah dengan cara semakin sering kalian itu update artikel, maka artikel kalian akan cepat diindeks seperti ini ya. Akan cepat terbaca di sini. Oke, itu yang Google Search Console atau GSC. Kemudian yang ketujuh, rajin update teman-teman. Rajin update artikel. Nah, di sini maksud saya itu ya, kalian itu harus rajin update artikel pada saat ini blog kalian itu waktu dicek atau diperiksa oleh pihak Google AdSense ya, atau maksud saya itu direview oleh Google AdSense. Setelah pasang kode iklan yang ini kan, nanti pihak Google AdSense akan menemukan website kalian untuk direview apakah layak atau tidak untuk diterima oleh Google AdSense ya teman-teman ya. Nah, selama proses review kalian itu harus rajin update artikel setiap hari ya teman-teman ya, minimal 2 lah, pagi sama sore itu tiap hari, karena nanti itu kalian akan dikenal sebagai publisher atau sebagai blogger yang cukup rajin dalam update artikel sehingga layak untuk diterima oleh Google AdSense. Oke, itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, desain blog rapi. Nah, di sini harus rapi ya teman-teman ya. Nah, ini kan rapi nih teman-teman, tidak berantakan ketika kita klik salah satu artikelnya di sini ya. Nah, ini ada heading, ini heading, ada subheading, dan ini komponen-komponen terusnya ya, tidak berantakan. Usahakan kalau artikel itu rata kiri teman-teman ya, bukan rata kanan rata kiri ya, tapi rata kiri. Terus adanya gambar satu ya di sini. Kalau kalian mau ngecek, silahkan pergi ke boronnews.com ya. Itu yang ke-8. Oke, itu saja tutorial kali ini atau tips kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Ingat yang 8 ini, yang pertama, navigasi harus jelas, harus konten yang menarik dan unik, artikel minimal 15 biji, pengunjung 100 orang per hari, pasang kode iklan untuk memudahkan pelacakan, daftar ke Google Search Console untuk mempercepat pengindeksan. Yang ketujuh, rajin update setiap hari, terus yang terakhir, desain blog yang rapi. Cuma di sini ya saya ingin tambahkan yang ke-9, daftar Google News. Nah, menurut saya ini juga sangat penting teman-teman ya. Kalian itu pergi ke Publisher Center, ketik saja begini ya, Google Publisher Center. Nah, ini Publisher Center Google, kita klik saja ini ya. Kita coba, kita klik. Nah, ini untuk pendaftarannya kalian itu juga bisa cek di channel saya yang lain ya, video saya yang lain maksudnya, mengenai ini kan sedang tayang di Google Berita. Di sini nih ya, tayangnya itu di sini teman-teman. Nah, nanti tayangnya itu di sini. Oke, itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat.